Malam-malam cari Tumuning. Selamat pagi, good morning kepada semua yang menonton live Influencer at Japan pada hari ini. Pada hari ini, kami akan membawakan Anda satu lagi program Influencer at Japan bersama Cigo Aben yang tajuk menjiwai negeri di bawah baju. Oke, sebelum itu kepada semua viewer-viewer, kamu terus menonton, tekan like, tekan komen, share, sebab ada peraduan yang sedang berlangsung sepanjang live ini berlangsung lah. Jadi kamu teruskan menonton, jangan kamu kemana-mana, setia bersama kami bersama Cigo Aben. Jadi tanpa buang masa lagi, kita perkenalkan Cigo Aben. Ya, hai guys, good morning. Oke Cigo, terima kasih ya karena Cigo sudi lah menghadiri program Influencer at Japan. Ya. Pada kali ini. Itu juga lah sebab sudi invite saya pergi sini ni hari. Oke Cigo, sebelum apa-apa kita teruskan, kita banyak viewer nih kan. Ya. Banyak yang mungkin ada beberapa orang tidak kenal Cigo juga. Jadi boleh Cigo perkenalkan diri Cigo lah. Oke guys, morning semuanya. Nama saya Muhammad Haikal bin Sa'ari ataupun lebih dikenali dengan nama Cigo Aben. Saya berasal daripada Kedah dan sekarang ni saya sedang mengajar di SK Rumening Sabah dan saya berumur 30 tahun. 30 tahun Cigo? Ya, Udah lagi kan Cigo? Enggak lagi Bang. Jadi berapa Cigo mengajar di SK Rumening Kota Kinabalu di Inanam kan Cigo? Iya betul Inanam. Wih dalam tuh sekolah kan Cigo? Sangat dalam. Kalau dari KK berapa km lah tuh Cigo? Kalau dari KK memang jauh sikit lah, dalam 86 km sampai. Jauh Cigo. Ya. Jadi berapa lama sudah Cigo mengajar di Sabah nih? Saya mengajar di Sabah dari tahun 2016 lagi. So sudah 6 tahun lah. 6 tahun sudah kan? Lama sudah. Jadi boleh dikatakan orang Sabah sudah lah? Iya, boleh dikatakan orang Sabah sudah. So, memang Cigo pun kawin orang Sabah kan? Iya. Nah, kawin orang Sabah lah nih. Itu deh guys, Cigo Aben. Jadi sebelum kita teruskan lagi, kamu jangan lupa like, share dan komen ya guys. Sebab semua tuh gratis. Percuma kan Cigo? Betul. Ya, Cuma guys. Ya betul. Oke. Jadi mau tanya Cigo, macam first Cigo datang Sabah kan? Yang tahun 2016 kan tuh? Sebenarnya saya first time datang Sabah 2015. 15. Ya. Tapi time itu belum mengajar lah. Time itu belum lagi mengajar, masih belajar lah. Masih belajar lah. 2015 tuh saya pergi Sabah untuk merisik. Saya satu orang dia pergi Sabah, first time naik belon. Wah, naik belon kan? First time naik belon. Kalau orang Sabah sini, dia orang tidak pergi kapal, dia pergi belon. Betul. Jadi, tahun 2015 tuh first datang kan? Apa perasaan? Macam mana aura di Sabah nih, Cigo? Sama kah macam sebenarnya sebelum saya pergi Sabah ni, memang saya akui lah, memang saya rasa takut. Sebab saya dengar macam-macam lah pasal Sabah ni, tinggal di atas pokok lah, ada banyak ilmu hitam lah. Jadi, bila dengar begini kan, kita pun macam takut lah Bang. Ya, tapi bila sudah sampai di Sabah ni, lain sudah. Semua pun berbeza. Semua tu tidak betul. Ya, tidak betul. Itulah betul. Sabah ni memang orang dia memang apalah Cigo berlainan dari apa pendapat orang yang kalau belum pernah sampai Sabah lah kan. Mesti pergi sini dulu baru tahu. Ya betul Cigo. Oke. Jadi sepanjang 6 tahun Cigo mengajar di Sabah, ada masa hari itu Cigo viral sebab boleh bertutur di dalam bahasa etnik Sabah Pak. Jadi betul nggak Cigo ini boleh cakap bahasa etnik Sabah? Sebenarnya saya bukan macam orang bilang mahir betul lah, tapi saya orang bilang masih dalam proses belajar lah. Orang bilang sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Oke, jadi macam contoh kalau macam bahasa etnik Sabah tuh macam bahasa apa lah yang Cigo? Boleh-boleh lah orang bilang. Dusun lah. Dusun lah. Mostly lah dusun. Dusun lah. Paham-paham lah, tapi kalau kita mau jawab balik tu agak susah sikit lah. Paham tuh paham lah. Paham. Jadi coba Cigo jawab dusun sikit saja. Kalau guna punga ya Ben, aku tulun mantap Kedah. Tumur guna punga 30 tahun. 30 tahun. Karate kok enggak. Sebut ingat kan siapa tapi susah juga. Walaupun orang Sabah sendiri itulah. Walaupun seorang Sabah pun bukan juga pasti sangat Pak, tapi saya sangat amazed lah yang wah Cigo nih tidak juga betul. Bukan orang Sabah tapi boleh paham, boleh bertutur kan. Itulah, betul dia macam satu benda yang sangat apalah kan. Bagus lah untuk yang apa Pak, macam itu kan Cigo. Ya. Oke. Jadi dalam Cigo memahami belajar tuh kan
apa yang cabaran yang paling susah lah? Susah nggak mau belajar bahasa dusun cikgu? Apa yang halangan dia, cabaran dia lah untuk? Ya memang saya akui lah memang agak susah lah sebab tempat yang lain, adat dan budaya yang lain. Sebab saya mula-mula sampai di Sabah ni, saya kena ajar orang-orang Sabah. Jadi saya bermula dengan saya punya logat Kedah. Jadi masa mula-mula saya pergi sini, saya mengajar, budak pun tidak faham saya. Saya pun susah untuk ajar dia orang menggunakan saya punya logat asal lah. Jadi saya pun cubalah untuk sedikit demi sedikit saya cubalah belajar bahasa Melayu di Sabah. Cara cakap tu lah cikgu. Cara cakap situlah, dan daripada situ pelan-pelan saya mula-mula faham bahasa dusun macam tu. Yang macam cikgu sekarang pun bahasa Melayu pun guna Sabah punya sekarang. Ada dah sudah bah. Ada sudah bah ya. Itulah. So kita bercerita sekarang pun macam kalau saya tidak kenal cikgu, oh orang Sabah baik ni. Mungkin cikgu ini dari tahun ni. Aku sudah ceritakan. Gitu. Oke, apa-apapun guys, terima kasih karena sudah menonton. Belum habis lagi. Sabar dulu, sabar, relax. Oke, jadi sekarang kami akan kembali bersama Anda. Jadi kamu tengok ini music video Cikgu Amin. Layan. Purimanan sangadau au kopi kita iklan nonton duka punsanku di pom topot idging nawaku monsunga au ayopos lasuk tadau au purimana
Nah, kembali bersama kami. Siapkah lagu Cigo Aben tuh? Kamu komen-komen ya guys. Kamu komen-komen sebab ada peraduan yang sedang berlangsung best follower. Kamu komen yang paling unik, komen-komen yang paling hebat. Memang itu yang kami akan pilih jadi pemenang Cigo. Iya. Sepanjang live kita nih banyak kita mau bagi-bagi hadiah lah sebab siapa kita mau komen-komen support-support kan Cigo? Jangan lupa guys, share banyak-banyak guys. Kasih banyak view tuh. Betul. Oke, kembali kepada music video Cigo Abenda itu. Boleh Cigo ceritakan nggak? Macam mana penghasilan dia, macam mana permulaannya lagu itu boleh wujud, macam mana Cigo pun boleh menghayati betul-betul tuh lagu, Pak. Sebab macam siok, Pak. Saya tengok Cigo pun memang siok bawanya itu lagu. Oke, Cigo, teruskan. Oke, ya, saya punya lagu yang pertama tuh yang bertajuk Ikan Otondok tuh dalam bahasa Melayu maksudnya kaulah wanita aku lah lebih kurang. Sebenarnya sebelum saya ada lagu sendiri tuh saya banyak lah cover lagu orang-orang yang lain lah macam lagu Tupusku, Ipagan Dadan, Langat Kut Moloing. Jadi daripada video-video yang saya cover tuh muncul satu orang nih dia ada PM saya, nama dia Harris Yutui. Dia ada buka satu studio lah yang bernama Tuni Micro Studio di Johor. Dia ada yang offer, dia cakap, cikgu, saya mau offer cikgu buat satu lagu, sekali arrangement, sekali recording semua, saya sponsor, dia cakap. Jadi daripada situlah titik permulaan yang lagu Ikan Otondok ni lah. Sebenarnya lagu Ikan Otondok ni ditulis oleh Larry bin Masawat. Jadi lepas sudah ada lagu tu apa semua, saya cubalah bawa dengan bagus dan kita ada shoot music video di Pinapat Hill. Dan alhamdulillah lah video tu sekarang ni hampir 1 juta sudah. Nah, mantap. Tontonan dia dalam masa 2 tahun. Thank you. Oke guys, kalau kamu mau cari itu lagu, kamu pergi YouTube Cigo Aben ataupun di Facebook Cigo Aben, Cigo boleh kasih tahu orang di mana orang mau follow, di mana orang mau apa. Oke, kalau kamu mau follow, kamu boleh search di Facebook Cigo Aben, jangan lupa like dan follow, dan jangan lupa subscribe YouTube Cigo Aben guys. Cigo Aben guys, nanti akan ada di bawah tuh guys. Nanti kami akan di bawah nih guys. Oke Cigo. Ikan Otondok, siok lah lagu dia. Kan memang siok lah. Boleh nggak kami dengar Cigo nyanyi secara live? Orang viewer kita banyak mau tengok Cigo nyanyi live. Boleh Bang. Tapi janganlah dari awal sampai habis. Saya ambil chorus dulu lah. Chorus ya. Oke, Siap boleh. Cigo. Oke Cigo. Sinding di tiwi non soiku itung kaku madika Momara langadon ginawaku Ika songulung tondok kepusanku Di poin topot it ginawaku Aing sono suai mantat dikai Hebat Cigo. Wah, itu memang sebenarnya lagu tuh memang khas untuk saya punya istri lah. Memang khas untuk istri. Yang dalam musik video itu pun istri. Dalam Cigo, musik kan? video pun istri. Kalau orang lain bahaya tuh. Ya betul. Deep meaning di dalam juga. Kalau lah seseorang perempuan yang Ya, semangat, kalau wanita yang di hatiku, begitulah. Memang deep. Jadi kalau di keramaian pun selalu orang nyanyi juga Cigo. Mungkin Ya. kalau nyanyi di keramaian tuh saya pernah nyanyi Cigo, tapi saya nyanyi itu lagu tapi saya mau tujukan kepada siapa? Tapi ada juga Sumanak sana saya pok-pok batu Cigo. Jadi saya nyanyi itu lagu, semua Sumanak sana pun perasan lah, ingat kan? Bila dengar lagu ni auto akan goyang. Betul, ya, betul Dia juga. akan terus goyang tuh. Betul Cigo. Mantap. Jadi kamu jangan lupa, kamu kasih sampai 1 juta view Cigo Aben punya music video tuh guys di YouTube. Kamu tengok. Ada kami akan sharing juga. Kamu tengok YouTube dia tuh. Memang siok. Ikan Otondok. Ada karaoke mana kan Cigo? Ada karaoke semua karaoke ada. juga. Jadi kalau macam di keramaian mau nyanyi karaoke YouTube, boleh. Ada karaoke dia juga. Oke. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Setelah Cigo Aben kasih tahu dia boleh memahami dusun, dia boleh nyanyi dusun, bukan semua orang boleh. Siapapun sendiri pun tidak boleh nyanyi dusun yang ada single tuh memang susah lah. Jadi ini semua adalah etnik Sabala, macam kita punya bahasa ibunda begitu kan. Jadi ini salah satu kita punya cara untuk macam memelihara lagu tuh semua pun sekarang English, BM semua kan. Jadi bila kita ada lagu di dusun ini, cara kita memelihara lah untuk bahasa etnik supaya tidak
pupus lah bahkan orang bilang. Jadi kalau macam hari setiap bulan tuh ada aja lagu dusun, nah itu bagus lah, mantap lah tuh supaya tidak hilang kan Cigo. Betul. Jadi apakah saya mau tanya Cigo, apakah pandangan Cigo tentang kepentingan bahasa ibunda nih? Penting kan nih bahasa ibunda di Sabah nih Cigo? Sangat-sangat penting lah bagi saya, sebab saya ni walaupun bukan orang Sabah, orang luar Sabah, tapi saya minat untuk saya belajar sebab bahasa ibunda inilah yang diperjuangkan oleh nenek-nenek moyang kita. Jadi sayanglah kalau kita sendiri yang tidak memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh orang-orang sebelum ni. Kalau kita tidak, kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi itulah untuk kita memelihara tuh bukannya mudah. Jadi tapi kita try lah sebagai apalagi kita nih yang generasi muda kan. Jadi kita teruskan memelihara bahasa ini kan juga bahasa khususnya bahasa nih lah. Macam yang Sugandoy, masuk Sugandoy kan ikut menyanyikan. Ya. Kan. Banyak lagi lah etik-etik yang macam di Kecamatan baru-baru kan juga. Itu pun salah satu juga baru tradisi itulah. Jadi saya tidak heran lah, saya tidak menyangkal salah satu hari nanti kita punya etnik nih akan makin menurun, makin hilang lah. Kalau ditelan zaman orang bilang. Jadi inilah apa nasihat Cigo untuk bukan macam pandangan Cigo lah untuk supaya ini kita punya di Sabah nih kan tidak berkurang. Sebab saya tinggal sekarang pun kalau macam generasi muda yang budak-budak lah kan semua pun dia tidak berapa pandai dusun pun ada yang sedikit saja lah yang dusun pecah dusun kan. Jadi apa pandangan Cigo, pendapat Cigo, nasihat Cigo kepada semua generasi muda di luar sana lah yang tinggal viewers nih kan ada mungkin anak-anak dorang gitu. Jadi kita boleh sampaikan lah nasihat Cigo. Sebenarnya macam ada dorang buat kajian ni yang sebenarnya dorang jangka dalam masa 10 tahun bahasa dusun pupus lah. Sebab kalau kita tengok sekarang kan macam parents sekarang ni dorang lebih suka hantar anak dorang pergi sekolah Chinese, sekolah English. Ya betul. Bahasa Melayu memang penting, bahasa Cina, bahasa Inggeris memang penting. Tapi bahasa ibunda juga penting guys. Jadi macam mana kita mau pupuk? Itulah daripada kecil lah. Kita ajar anak kita belajar bahasa dusun lah. Bertutur bersama anak orang. Bertutur bersama. Paling-paling pun at least orang faham pun okey sudah. Sebab semasa budak ni kecil ni, diorang senang untuk absorb lah. Ya, betul. Saya punya budak pun pandai sudah pandai sudah amuk-amuk dia cakap yang dusun. Wah, itu hebat. So, dari kecil kita sudah dusun sikit-sikit kan. Betul. Itu salah satu cara lah kan juga untuk kita lah mengekalkan nih bahasa dusun lah. Bahasa nih, paling penting nih bahasa lah orang bilang kan. Paling penting bahasa. Sebab saya tengok di tempat kami pun macam tu juga ada macam yang cousin saya semua pun kan. Ya. Ada yang tidak pandai baca dusun, ada yang kurang tidak akan baca dusun lah begitu. Paling penting bermula di rumah lah sebab kalau di sekolah kan sudah ada punya subjek dia. Tapi itulah kalau ajar di sekolah sejak di rumah tidak pun diajar sama juga. Ya, betul. Jadi dua-dua kena balance lah, di rumah parents kena ajar dan di sekolah pula guru-guru yang ajar lah. Sebab ada juga subjek kedasan dusun lah. Ada subjek kedasan dusun. Ya. Jadi itulah guys, jangan kita tinggalkan bahasa ini sebab sangat-sangat sayang kalau dikasih sangat-sangat rugi lah. Ya rugi lah. Sebab di negara-negara lain orang tidak akan mempunyai bahasa macam kita yang banyak bah. Banyak murut, dusun, rumus, banyak banget juga. Kamu tengok bahasa Spanyol. Dorang anggap bahasa Spanyol ni bahasa mati sudah. Mati sudah. Ya. Sebab semua orang English sudah. English. Itulah, kita tidak mau apalagi kita punya negeri ini paling unik bah. Banyak bangsa, Ya, negara banyak kita unik, banyak etnik. Ya, baju tradisi pun banyak jenis. Baju tradisi banyak. Itulah tapi itulah apa yang kita boleh buat untuk kita pelihara lah kita punya adat budaya dan bahasa tadi itu. Tapi bagi saya juga paling syok lah mau belajar dusun ni kan. Bukan paling syok lah, paling sinang, paling ya syok lah kan. Lagu paling syok. Itulah salah satu saya punya usaha lah untuk inilah orang cakap untuk bongkarkan apa yang ada di Sabah ni. Daripada situlah, daripada lagu, saya buat video-video konten semuanya pasal Sabah. Sebab saya mau orang tahu di luar sana apa yang ada di Sabah. Betul. Sabah okey bah. Okey lah Sabah. Itulah siap lah di Sabah ni. Lagu pun ramai banget juga boleh semasau. Gitu. Oke Cigo. Nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan juga. Habis sudah apa?
kita ada lagi masa kita akan teruskan lagi bersama Cikgu Aben. Kamu tenang dulu. Boleh. Jadi, tapi pada kali ini program influencer nih, sini saya Cikgu, sampai masanya untuk kita mengucapkan selamat tinggal kepada viewers. Tidaklah bukan selamat tinggal, maksudnya oke, it's cukup sudah Pak Cikgu. Sudahlah untuk pada kali ini. Ya, untuk kali ini. Jadi, oke guys, kepada semua yang like, share, terima kasih banyak-banyak yang komen. Teruskan bersama kami di next program influencer yang akan datang. Oke, saya Dexter. Dan saya Cikgu Aben. Kami ciao dulu, bye-bye. Bye bye guys.